Perkenalkan, nama saya Gracia Putasada Manik dengan NIM 080112822227074. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, di mana soalnya buatlah program berurut berdasarkan masing-masing barisan genap dan barisan ganjil. Contohnya kita inputkan banyak bilangannya ada 10, input bilangan ke XI 1, 11, 12, 2, 13, 23, 31, 62, 71, 81. Maka outputnya akan keluar urutan ganjil 1, 11, 31, 71, 81. Untuk urutan genap 2, 12, 62, dan 62. Kita pertama membuat file header-nya include iostream untuk memanggil fungsi cout, cin, dan lain-lain. Lalu using namespace std. Lalu kita panggil banyak bilangannya dengan kita inputkan n. Lalu kita mendeklarasikan variabelnya dengan A20, B tempatnya 20, C-nya 20, E, F, I, J simpan 1. Lalu kita simpan E-nya sama dengan 0, F-nya sama dengan 0. Lalu kita masuk ke bagian input bilangan X ke I, di mana misalnya kita inputkan N-nya itu ada 5. Lalu dicek I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 5? Benar. Lalu dia akan nge-inputkan N-nya 5, di mana A0 sama dengan, misalnya diinputkan tadi ada 1, kemudian A1 sama dengan 2, A3 sama dengan 3, A4 sama dengan 4, di sini A2 sama dengan 5. Lalu dia ngecek ke for, dia ngecek apakah I sama dengan 0, apakah I kurang dari 5? Ya, benar. Lalu dia ngecek A ke I. A0 ini yang pertama ada 1. Apakah dia modulo dari 2? Nah, kondisinya salah, maka dia akan ke ganjil. Dia akan ke ganjil. Lalu dicek lagi ke I++. Untuk I A1. Nah, di mana 2 sama dengan modulo 2 sama dengan 0. Maka dia akan disimpan. BE sama dengan AI. Maka diisi di genap. Begitu juga dengan ganjil. Dicek. Jika dia benar ganjil, maka akan disimpan. Untuk BE, kemudian masuk ke proses pengurutan genap. Nah, dia ngecek iya apa kurang dari E. Jika benar dia akan ke J0, lalu
J, E dikurang I. Nah, dia masuk ke kondisi. Dicek apakah B, J, di mana tadi B itu kondisi genap. Lebih besar dari J ditambah 1. Nah, jika benar dia akan ngesimpan BJ. Lalu BJ sama dengan BJ ditambah 1. BJ ditambah 1 lalu disimpan. Begitu juga dengan pengurutan ganjil. Di mana tadi bilangan ganjil kita buat dengan C. Lalu masuk ke proses pengurutan ganjilnya. Nah, dicek apakah I sama dengan 0, lalu dicek I itu kurang dari F. Jika benar, dia akan ngecetak CI, di mana di sini diurutkan. Jika hasilnya genap, yang hasilnya genap tadi diurutkan lagi, dicek. Jika sudah, maka dia ke CI. Begitu juga dengan untuk ganjil F dan untuk genap E. Nah, seperti ini. Kita inputkan N-nya 4, lalu kita simpan A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 1, A2 5, A3 8. Nah, pertama ada I0. Apakah I dikurang dari 4? Jika benar ya, maka benar dia akan ke B0. Dia ngecek dulu B ini apakah genap, maka dia akan membuat B0 sama dengan 2. Lalu ke E++. Berarti di mana E-nya itu sama dengan sekarang 1. E-nya disimpan 1. Di mana E itu bilangan genap. Lalu ke I++. Nah, di mana kita tahu A1 sama dengan 1. Nah, di mana kalau ganjil itu nah, dia akan CF sama dengan AI. Maka B1 dia yang pertama itu dia ngecek yang bagian genapnya dahulu. Nah, dicek. Nah, kemudian dicek bagian ganjil. Coba kita run. Banyak bilangannya ada 10. Lalu kita inputkan 1, 11, 12, 2, 13, 23, 31, 62, 71, 81. Nah, ada bilangan ganjilnya itu 1, 11, 13, 23, 31, 71, 81. Nah, untuk bilangan genap itu ada 2, 12, 62. Di mana kita inputkan dia tidak berurut. Tapi hasilnya akan berurut karena kita membuat program mengurutkan. Sekian penjelasan saya tentang soal nomor 3. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.